Tapi sampai di sini yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini hari pertama. Betul. Menyampaikan dulu karena ada yang menanyakan fidyah itu ukur berapanya itu takarannya ya fidyah itu. Ya, satu mudnya kurang lebih 3/4 liter. Boleh nggak dilebihin Ustaz jadi 1 liter? Diperbolehkan. Boleh nggak Ustaz kita buletin jadi 1 kilo? Juga nggak jadi masalah. Jadi tidak ada larangan untuk melebihkan fidyah. Kalau ragu kayaknya kurang lebihkan. Misalnya 30 hari nggak berpuasa, 1 hari 1 kilo. Kalau dikalikan 30 kilo berikan 1 karung. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Abu Hanifah boleh menggunakan qimmah, boleh menggunakan uang. Jadi yang mau pakai beras silahkan. Yang mau pakai uang juga ada ulama yang memperbolehkan. Nah, yang nggak boleh, yang nggak mau bayar fidyah. Nah, jadi masalah qimmah termasuk zakat juga ini jangan jadi masalah ribut lagi. Yang mau pakai bahan pokok juga ada pendapat, yang pakai qimmah juga ada alasan. Kan nama masjidnya Al-Ittihad. Jadi nggak boleh kaku di masjid ini. Yang sok kaku ngerasa diri benar sendiri silakan angkat kaki di masjid ini. Wah, Ustaz jangan galak karena nggak emosi. Nah, emang udah bawaannya begini. Jemaah juga semuanya udah tahu. Digalakin aja masih ngantuk. Bagaimana dilembutin? Alhamdulillah hadirin yang mulia. Kita ngantuk nanti. Nah, jadi bisa pakai 3/4 liter. Bisa di-ons-kan, bisa digramkan. Dan fidyah ini fidyah Ramadan ya. Ada nanti fidyah ketika melakukan kesalahan ketika pelaksanaan haji dan umrah. Nanti ada ya fidyahnya meninggalkan salah satu wajib ketika haji, lain lagi tuh. Itu dengan menyembelih seekor kambing. Ini yang dimaksud fidyah Ramadan. 1 mud. Nah, masalah mud ini mau pakai beras, dia mudnya ini fafidyatun ta'amu miskin diberikan hanya kepada fakir dan miskin. Jadi memberikan fidyah bukan kepada penerima zakat. Fidyah khusus fakir dan Ustaz, fakirnya nggak disebutin dalam Al-Quran. Fakir ini lebih susah dibandingkan miskin, sehingga fakir dan miskin masuk. Kan di ayat fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah ini diberikan makanan untuk orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ada yang lain? Satu Ustaz. Betul. Kalau tadi kan puasa ya, dan juga yang bertanya untuk kalau sholat kan harus dikodo, nggak boleh meninggalkan. Itu ada orang tua yang sakit gitu ya meninggalkan sholat. Nah itu kodonya gimana? Kalau misalnya bayar fidyah? Ya, dilihat kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia meninggalkan sholatnya dengan sebab udzur syar'i, maka diganti dengan fidyah. Nah ini pendapat termasuk Imam Tajuddin Subki. Kalau dia meninggalkan sholatnya tanpa udzur syar'i, maksudnya dia meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i, yang seperti ini pendapat yang paling kuat apa? Mohon maaf anak ralat, yang meninggalkan sholatnya dengan udzur syar'i, ini terbaring di rumah sakit, fala fidyata lahu, nggak ada fidyah baginya. Tapi yang meninggalkan sholat tanpa udzur dalam madhab Imam Syafi'i wajib untuk dikeluarkan fidyah, dan pendapat ini dikuatkan oleh pendapatnya Imam Tajuddin Subki di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Jadi artinya apa? Apakah perlu dikodokkan sama ahli warisnya? Nah, pendapat yang dijadikan masyhur di kalangan pendapat jumhur, la qadha'a fi shalah. Tidak ada qadha' bagi ahli waris. Tapi wajib qadha' menurut 4 madhab.
bagi sholat-sholat yang dahulu kita pernah tinggalkan. Ini jumhur pendapatnya, jangan kaget. Dulu kita pernah setahun nggak sholat Ustaz. Ganti kaliin, sehari 5 waktu. 5 kali 30. Berapa? 5 kali 30 dikali lagi 12 bulan. Masya Allah. Tapi dalam uslub dakwah, buat orang yang baru hijrah, baru taubat, nggak perlu disampaikan kayak begini. Ini uslub dakwah juga ada. Orang baru mau taubat, sini, baru mau taubat. Pak Ustadz, Anda udah senang ke masjid, udah pengen pengajian, Masya Allah. Tatonya lagi ngomong, tatonya sebadan. Ini jangan langsung dikasih bahan-bahan beginian. Ente udah berapa tahun nggak sholat? 10 tahun. Wah, ente totalnya sekian juta perlu kodok nih. Itu balik lagi bandel biasanya. Nanti kalau dia sudah senang sama agama, udah makin cinta, makin ngaji lagi. Oh, lihat lagi. Ada yang berpendapat cukup dengan taubatan nasuha. Anda nggak bisa nafikan. Tapi dibantah sama jumhur. Taubatan nasuha ada syaratnya. Jadi dalil yang dipakai ketika ada sahabat yang ibunya sudah meninggal. Sedangkan ibunya ini sudah siap untuk melaksanakan haji. Famatat, ibunya meninggal. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya udah siap mau pergi haji, sebelum berangkat meninggal ya Rasulullah. Afatahujja anha ya Rasulullah? Apakah saya harus menghajikannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana menurut kamu kalau kamu punya utang sama orang lain? Wajib nggak untuk dibayar? Sahabat jawab, wajib ya Rasulullah. Kata Allah, fadainullah ahaqqu bil qadha. Hutang kamu kepada Allah lebih wajib lagi untuk dibayar. Dikiaskan, karena kias ini masuk rujukan hukum Islam, dikiaskan masalah haji ini tentang masalah mengqadha salat 5 waktu yang dahulu pernah ditinggalkan. Kalau kita meninggal belum selesai, namanya bayar hutang. Yang penting tuh Allah mau lihat ada usahanya enggak. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in dalam madhab Imam Syafi'i, bahkan ulama ada yang berpendapat haram hukumnya seseorang sibuk dengan yang sunnah, rajin sholat sunnahnya, tapi yang wajibnya nggak mau dibayar. Duhanya rajin, tahajudnya rajin, qobliyah ba'diyahnya rajin. Pernah nggak nyisain waktu untuk mengqadha sholat? Mengganti sholat dulu. Anda dulu pernah nggak sholat zuhur, Ustaz? Berapa kali? 3 kali. Ganti. Boleh di siang hari, boleh di malam hari. Kalau menggantinya di malam hari, disunnahkan rakaat pertama dan rakaat kedua diapakan? Dijaharkan seperti kita sholat malam. Yang lucu mengqadha sholat subuh di siang hari, disuarain lagi. Tandanya nggak punya ilmu. Kok ente bersuara anak qadha subuh di siang hari? Karena dilaksanakan di siang hari, sunnah untuk disirkan, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Qadha subuhnya di siang hari. Udah kenceng salah lagi. Ini yang seperti ini kita perlu apa? Kita perlu saling jaga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nggak apa-apa kan, nggak langsung ngopi habis ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bulan Ramadan itu kita mau berobat ke poligigi membatalkan tidak? Ke poligigi membatalkan tidak? Ya, mau ngapain? Mau cabut gigi? Enggak, perawatan aja. Jadi ingat ya, kalau sampai dengan perawatan gigi atau bersihkan gigi menyebabkan airnya masuk, ini batal puasa kita. Atau dengan kumur-kumur yang di luar, kumur-kumur yang syar'i, yang mau sholat, ini lagi dibersihkan, gini seperti ini, terus masuk. Ini apa? Sesuatu yang tidak masyru' dilakukan, masuklah air tersebut, batalah shaumu, batal puasanya. Nah, untuk ihtiyatnya bagaimana? Nanti bersihkan giginya di malam hari.
Begitu juga menelan air liur, menelan diperbolehkan karena sulit untuk tidak menelan. Tapi dengan syarat yang ditelan ini tidak ada bentuk najisnya, tidak darah. Ini ada makanan nyempil dikit sayang nih, udah dikit, penguat tenaganya enggak? Nah, ini nggak ada yang kayak begini. Sedikitnya batal, apalagi banyaknya. Beda halnya kita lupa. Udah makan nih, udah ngopi, piring makan, udah sebatang lah ya kan. Nah, nggak taunya lupa. Ingat, astagfirullahaladzim. Anu udah makan sepiring tadi. Ane nggak tahu kalau ane puasa. Alhamdulillah. Nah ini rahmat namanya. Jadi apa? Jangan sampai masukkan. Sekedar cabut gigi nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai dalam perawatan gigi atau membersihkan gigi ada yang masuk dalam rongga yang terbuka, mulut, hidung, telinga, kubul awid dubur. Nah ini yubtilus shaum, membatalkan puasanya. Paham Bu? Syukran. Ada yang lainnya? Ada dua. Nanti Pak Ustadz Dirman, Fadl silakan. Itu masalah tadi Ustaz yang ceritakan bahwasanya Rasul memberikan korban itu ya, karena paling miskin. Itu bagi laki Pak. Perempuannya bagaimana Pak? Apakah dia juga harus bayar juga? Nah, ini pertanyaan juga bagus. Hanya untuk laki-lakinya saja. Lakinya saja Pak. Nah, kan luar biasa ya. Nah, perempuannya wajib 2 bulan nggak? Nah ini laki-lakinya yang kudu jaga Pak. Karena yang nggak bisa nahan laki Pak. Iya kan? Nah, kalau lakinya bisa nahan, enggak, jangan, ini puasa. Nah, jadi apa? Failnya, bukan maf'ulnya. Yang kena failnya, pelakunya. Ini nggak mungkin terjadi nih kalau nggak ada failnya nih, pelakunya. Korban bagaimana? Korban nggak kena, batal puasanya batal. Nah, tapi laki. Nah, dan kalau di fikih itu atau dalam Islam itu dia kena hukuman dia, tapi sifatnya takzir. Hukuman di sini dihukum, bisa didenda, bisa dicambuk, bisa dipenjarakan sebentar, gitu. Nah, kalau di kita selain daripada itu sifatnya hukuman syar'i, wujubul imsak. Juga habis begituan karena sudah batal diwajibkan untuk tidak makan dan minum. Jangan udah begitu terus makan minum bebas, enggak. Wujubul imsak, memuliakan bulan suci Ramadan. Kok ente makan minum? Tadi habis begituan Kiai. 2 lagi kenanya. Ini jangan main-main. Ini wujubul imsak, wujubut ta'zir, ta'dib minal hakim. Hakim bisa menghukum dia sesuai dengan hukuman yang standar. Wa yakunu li ghairi taib. Apalagi bagi orang-orang yang nggak mau disuruh taubat. Ini masalah. Makanya dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak i'tikaf. Ini laki-laki yang nggak kuat-kuat, iman belum tentu. Udah di masjid aja i'tikaf. Nanti balik habis maghrib, tenang aja. Kalau memang kelihatannya udah nggak kuat, paham aja. Aman insyaallah. Siap. Betul, Pak Haji Ustadz Dirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jima gitu tadi, apa sehari itu melaksanakan jima seperti itu dengan membayarnya dosa 2 bulan terus menerus. Nah, misalnya ada anak muda misalnya jarang mendengar ceramah itu, dia melakukan jima misalnya. Ketika dia mendengar ceramah ustaz di masjid, dia sadar dia pernah melakukan jima tersebut. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan untuk kita semua sebetulnya.
dari guru kita nih. Yang bodoh yang dimaafkan dua syaratnya kalau dalam fikih ya, yang disebut dengan jahil ma'dzur, orang bodoh yang dimaafkan karena kebodohannya dua. Yang pertama, jadidun ahdi fil Islam, baru masuk Islam. Yang kedua, asya ba'idun minal ulama, tinggalnya jauh dari alim ulama. Sama kayak orang bawa motor nih, nggak pakai helm di jalan. Misalnya ibu-ibu deh, kan the power of mak-mak. Polisi tilang nih, ibu kena tilang karena nggak pakai helm. Saya nggak tahu pak. Loh gimana nggak tahu? Tinggal di Jabodetabek nggak tahu kalau pakai motor itu wajib pakai SIM dan pakai helm. Dimaafkan nggak yang seperti ini? Enggak. Kalaupun dimaafkan itu pengecualian dunia lah. Daripada yang namanya mama, daripada dia ngamuk, ya enggak? Tapi nggak dimaafkan. Nah, namun kejadian yang tadi Pak Ustadz sampaikan dalam uslub dakwah, kita melihat kalau dalam kondisi dia baru mengenal Islam, dia baru senang dengan Islam, baru terbuka hatinya untuk Islam, maka apa? Hal yang seperti ini bukan kita perbolehkan, tapi hal yang seperti ini poin-poin yang lebih penting di luar daripada ini yang kita sampaikan. Dibikin dulu dia cinta sama agama, dia cinta dengan Islam, dia cinta dengan sholatnya, nanti pelan-pelan kita masukkan nilai-nilai seperti ini. Kalau di Masjid Al-Ittihad anak nggak ragukan, dari wajah-wajah antum semua ini wajah-wajah pejantan tangguh semuanya. Hukum apapun sudah siap dilaksanakan, termasuk mempersiapkan hartanya untuk persiapan berbuka puasa di bulan Ramadan di masjid ini. Nah, kan udah Nabi bilang, kalau belum selesai ngumpulin dana jangan pulang. Nah, panitia butuh uang untuk persiapan buka puasa setiap maghrib. Nah, yang mau ngasihnya nanti, yang mau diam-diam datang ke DKM bagian bendahara, Pak saya punya uang nggak banyak, cuma 50 juta nih buat buka puasa. Alhamdulillah, udah. Tetap intinya jangan ada yang pulang, ingat. Atau yang mau ngasihnya setelah 2 hari, setelah 3 hari, insya Allah mudah-mudahan masjid kita ini jadi masjid percontohan. Kalau pagarnya lagi dibangun, pinggir jalan, yang lalu lalang juga banyak, yang 5 waktu, masya Allah. Ngelihatnya saja indah. Nama masjidnya saja luar biasa, Al-Ittihad. Nah, kalau yang sudah mengetahui masih melaksanakan juga dan tidak melaksanakan, maka setiap tahunnya fidyahnya meningkat. Yang mengakhirkan qada puasa, ini mestinya mengakhirkan qada puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Kalau dia punya utang 1 mud, 1 hari dia nggak berpuasa, nanti kali 2, ditunda 2 tahun kali, ditunda 4 tahun kali 4. Itu hukum. Kenapa para sahabat berlomba-lomba untuk menyempurnakan perintah Allah dalam hidupnya? Karena proses keinginan untuk melaksanakan hukum tadi bukti seorang hamba dia cinta kepada Allah. Kok mau sih Pak capek-capek bayar fidyah? Kok mau sih capek-capek mengqadha puasa? Kok mau sih capek-capek mengganti sholat yang dahulu? Buat seseorang yang sudah cinta kepada Allah tidak ada letih. Jadi apa, lautan diseberangi, gunung didaki, apapun masyaqqahnya, walaupun nyawa taruhannya, walaupun darah harus ditumpahkan, dia akan rasakan taladzud fi mahabbatillah, lezatnya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Anda juga mengajak teman-teman, ini ajak keluarga kita untuk salat subuh berjamaah, salat tarawih, ajak untuk kegiatan-kegiatan sehingga meninggalkan hal-hal yang membatalkan tadi. Ini tradisi gosip, gunjing, namimah ini gimana supaya hilang? Sulit untuk dihilangkan, diarahkan. Ini suka ngomong nih orang. Ya sudah, ajak ngaji Pak. Memang awalnya sulit.
ini senang diskusi, ikut pengajian di bulan Ramadan. Ustaz, ini badannya nggak bisa diam, udah ajak zikir. Nanti kalau sudah zikir badannya juga goyang sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah. Arahkan. Ini orang sukanya diam aja. Suruh itikaf di masjid. Sehingga karakter ini bukan dirubah bentuknya, tapi diarahkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Menanya begini Pak, saya punya anak perempuan sedang menyusui ya. Kalau menyusui biasanya hampir 2 tahun lah, hampir tahun atau 2 tahun. Nah ini kan belum sampai setahun. Dia tidak bisa puasa, rencana mau mengkodok gitu kan. Ya makanya dia nggak bisa puasa itu karena anaknya cukup cukup banyak minta susunya lah gitu ya, hampir tiap hari gitu kan, terlalu lapar terus gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya, kapan batasnya mengkodoknya? Karena gini, pasti kan menyusui itu hampir 2 tahun ya. Kalau tahun depan dia masih sudah harus mengkodok, sepertinya gitu kan, sepertinya tidak mampu juga dia gitu kan, karena memang menyusuinya cukup intens gitu kan. So, gitu. Itu yang jadi pertanyaannya, kapan batasnya untuk mengkodoknya? Ya, ini Anda ulang lagi ya, tolong ibu-ibu juga perhatikan ya. Jadi ini yang diwajibkan qadha dan fidyah ada 2. Al-iftar li khaufi ala ghairihi, orang yang tidak berpuasa karena takut kepada orang lain atau kepada selain dirinya. Kafitril hamil li khaufihima, seperti berbukanya orang yang hamil. Orang hamil nggak berpuasa, dia takut ala jinsiha, wal murdi li khaufiha ala radi'iha, dia takut kepada dirinya nih. Kemudian amma idza aftarata khaufan ala anfusihima, kalau dia takut terhadap keduanya. Yang pertama tadi takut kepada dirinya sendiri. Ibu yang sedang hamil kenapa nggak puasa, Bu? Saya lemah, Pak Ustaz. Janinnya bayinya gimana? Bayi saya sehat, tapi saya ngerasa lagi nggak kuat badan saya. Yang seperti ini wajib apa? Mana nggak ada suaranya? Fidyah? Fidyah saja atau qadha? Makanya didengarin, Bu. Waduh. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima fala ya'sa 'alaihima illa qada'a faqat. Kalau dia enggak puasa takut kepada dirinya sendiri, dia wajib apa? Qadha dan fidyah. Catat. Kalau dia takut enggak berpuasa karena siapa? Karena orang lain. Ini kepada bayinya, baik orang yang hamil ataupun wanita yang sedang menyusui. Tidak ada kewajibannya, falaisa alaihima illa qadha'a faqat, kecuali dia hanya mengqadha saja, dunal fidyah, tanpa harus membayar fidyah. Nah, tanya kepada anak bapak tadi ataupun istri kita ataupun keluarga perempuan kita, kalau dia nggak berpuasa karena apa? Bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Orang lain ini maksudnya adalah anaknya selain dia. Maka apa? Dia cukup apa? Dia cukup mengqadha. Nah, ini kembali ke pertanyaannya. Yang penting ini dulu poinnya. Menyusuinya 2 tahun sempurna. Haulaini kamilain. Wa an yutimmu radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Kemudian tidak sempat hamil lagi. Tidak sempat hamil lagi, tidak sempat hamil lagi. Nah, pendapat seperti ini dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang seperti ini hanya diwajibkan untuk fidyah saja dunal qadha.
Namun apabila memungkinkan setelah selesai daripada menyusui dan menghamilkannya memungkinkan untuk mengqadanya, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Imam Syafi'i menurut pendapat Imam Ramli, makanya lebih mu'tamad adalah mengqadha. Jadi kembali kepada apa? Kondisi daripada wanita tersebut. Ini yang difatwakan, baik pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ataupun Imam Syihabuddin Ramli. Artinya kita melihat ini wanita kuatnya melahirkan sampai umur berapa biasanya? Ada yang 35, ada yang 40 sudah nggak mau melahirkan lagi, walaupun masih bisa, tapi kondisi sudah tidak memungkinkan dalam medisnya. Ada yang sudah menopause di umur 50 tahun. Nah, dilihat dulu nggak puasanya karena takut kepada bayi atau takut kepada diri sendiri. Kalau takut kepada bayi, falaisa alaihi illa qada, kecuali mengqada dunal fidyah. Ada enggak fidyah saja dunal qada? Nah, yang seperti ini tidak masuk sebenarnya pendapat yang mu'tamad bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Yang wajib fidyah saja dalam mazhab Imam Syafi'i syekhun kabir, orang yang sudah tua, renta, laki-laki atau perempuan enggak kuat puasa. Atau yang kedua, marid, orang yang sakit la yurja bara'uhu, yang sudah enggak diharapkan kesembuhannya. Ini apa? Cukup bayar fidyah saja tanpa qada. Artinya konsep mengganti puasa ini, selagi seseorang kelak masih sehat, masih kuat, diberikan kekuatan untuk mengganti puasanya, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Belum kuat Ustadz, belum mampu Ustadz, bakal punya anak terus, menyusuinya 2 tahun, dalam kondisi seperti ini la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bisa dipahami Pak? Sampai dia mampu nanti. Nah, pendapat yang Syihabuddin Ramli tadi pendapat yang juga bertentangan dengan pendapat ulama-ulama yang lain, namun selagi pendapat tersebut memiliki hujjah, ini bisa diamalkan. Karena ini masuk dalam masalah ranah furu' khilafiyah tentang kapan selesai masa qadanya, sedangkan diperintahkan yang lain untuk menyusui selama 2 tahun penuh. Selesai masa menyusuinya, disinilah masuk qadanya. Itu pendapat jumhur. Ada pendapat kalau dia tidak memungkinkan, dia dikenakan untuk sekedar membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ini perasaan dari tadi satu lagi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa diizinkan bertanya? Betul, silakan. Apakah mengqadha itu puasanya boleh dibarengkan pada waktu puasa Senin Kamis? Itu satu. Yang kedua, kalau kita sedang puasa, secara tidak sadar melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, kemudian apa yang harus kita lakukan agar pahala puasa kami sempurna? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan pertama mengqadha puasa. Ya. Bolehkah mengqadha puasa pada Senin Kamis? Pasti jawabannya boleh. Yang jadi pertanyaan ini mau niat puasa sunnah atau qadha? Mengqadha puasa hukumnya apa? Wajib. Senin Kamis hukumnya sunnah. Jadi apa? Yang didahulukan adalah yang wajib. Ustaz, anak kemarin jebol puasa di bulan Ramadan karena sakit atau musafir. Pas masuk 6 hari di bulan Syawal. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang didahulukan apa? Mengqadha puasa. Baru selepas itu, setinggi apapun puasa 6 hari Syawal. Karena hadisnya begini, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama, seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa berapa? Satu tahun. Ini kalau istiqomah dilaksanakan, maka dia seolah-olah berpuasa seumur hidupnya. Nah, tujuan puasa-puasa sunnah, kalau dalam puasa fardunya ini terdapat
kekurangan. Sebagaimana tujuan sholat sunnah untuk menambal kalau dalam sholat fardunya ini ada apa? Ada kekurangan. Ini kita beli tambelan, cuman yang mau ditambal nggak ada. Artinya apa? Dahulukan yang wajib. Nah, dahulukan yang wajib, kemudian baru dilaksanakan yang sunnah. Qada puasanya di bulan Syawal 1 bulan penuh. Masih bisa untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik dicicil, baik seminggu 2 kali ketika Senin Kemis. Kan tadi saya katakan, menggabungkan niat yang sunnah diperbolehkan. Ustaz, Anda mau puasa Syawal juga, mau puasa Senin Kemis juga. Nah, dan sudah kebiasaan puasa Siyamu Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Boleh nggak digabungkan? Boleh. Tapi menggabungkan 2 yang wajib atau yang wajib dengan yang sunnah, maka apa? Yang wajib dikedepankan, kemudian baru yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lainnya? Yang kedua tentang bagaimana cara menyempurnakan puasa yang penuh kekurangan tadi ya. Nah ini al-insan mahalun nisyan. Kita ini tempatnya salah. Udah diingatkan, saya juga termasuk Pak. Kita semua pasti bikin kesalahan nih. Ini janji nih di masjid, nggak bakal mau gibah, nggak bakal mau namimah. Nanti aja ada godaan syaitan. Kan syaitannya dibelenggu. Wasufidatis syayatin. Kok masih kepengen? Syaitannya dibelenggu. Tapi inna nafsal ammaratum bisu. Nafsu ini lebih kuat dibanding syaitan. Nafsunya apa? Nafsunya kalau kajian nggak ngomongin orang nggak enak. Itu nafsunya. Nafsunya kalau kumpul nggak ngegosipin orang, itu kumpulan nggak bakal lama. Nih awalnya, ayo Pak ngopi dulu Pak. Berapa lama sih Pak ngopi? Paling 15 menit. Ngopinya 15 menit. Menggunjingnya bisa 1 jam. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Kejar, ganti keburukan ini dengan segera berbuat kebaikan. Kalau kita habis ghibain orang, ketemu orangnya minta maaf. Nggak sempat ketemu atau nggak bisa ketemu, segerakan untuk berbuat kebaikan yang lain. Habis bikin maksiat, jangan putus asa. Langsung segera buat kebaikan dengan amalan-amalan kebaikan, baik sholat sunnah, zikir, baca Quran, silaturahmi, termasuk sedekah, sehingga puasa kita kembali lagi. Yang tadinya pahalanya sudah habis, muncul lagi pahalanya. Yang tadinya sudah nggak ada lagi kebaikan, muncul lagi kebaikannya. Jadi bukan putus asa. Waduh, tadi udah ghibah, udah kadung, mana minum aja dah. Atau lagi berantem nih, nanti yang ketiganya nih muftinya nih bilang, udah kan ente berdua tadi udah berantem, untuk supaya satu hati udah pada minum sama makan. Nah, ini mufti-mufti dadakan kayak begini, mudah-mudahan nggak banyak di sini. Tadi antum sudah ribut, pahala puasanya bisa merusak pahala puasanya, bahkan bisa menghabiskan pahala puasanya. Habis ini masih ada waktu. Sampai maghrib nanti, yuk kita sibukkan dengan amaliyah, amalan-amalan yang menyebabkan segala keburukan kita diganti Allah dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Cukup ya? Nah, cuman Anda ada permintaan boleh nggak? Mana panitia? Pak Wawan sini Pak Wawan. Ini sedekah di awal Ramadan ini berkah. Siapkan uang yang ada di kantongnya coba, daripada nanti dihisab di hari kiamat. Nah, ini anak aja nyumbang loh ya. Habis itu antum kitarin teman-teman yang mau nyumbang. Nah, Ustadznya malah nyumbang Pak. nah, semuanya coba mintain tuh. Pada mau ngasih tuh, masya Allah. Nah. Yang nggak bisa sekarang juga nanti juga nggak apa-apa. Nah, bisa nyusul. Ayo dikeluarin yang ada di kantongnya itu buat apa?
Kasih sedekahnya tuh, Masya Allah. Sedekah di bulan Ramadan. Nah, Masya Allah. Lain kali kalau ke masjid bawa uang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi buka puasa hari ini. Nah, yang belakang coba. Masya Allah. Nah, ini yang muda-muda. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin meningkatkan ukhuwah dan persatuan kita. Kita kesampingkan perbedaan pendapat yang sifatnya furu'iyah. Juga ajak keluarga kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah yang sangat kita cintai ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, hakikna bit taqwa wal istiqamah, a'idna min mujimatin nadamah innaka sami'ud du'a. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ربيع قلوبنا سيدنا صحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi juga, masjid kita masih dalam tahap pembangunan. Yang mau menginfakkan juga untuk menyelesaikan pembangunannya juga bisa menghubungi panitia pembangunannya. Untuk sempurnanya majelis ini, sama-sama kita menutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.